Di awal film, terlihat adanya sebuah perang yang memaksa Pina meluncurkan roket untuk adiknya, Papi, agar segera pergi menyelamatkan diri. Roket itu pun meluncur ke arah bumi, jatuh dalam salah satu adegan film perang luar angkasa yang ternyata dibuat oleh Sunio, Giant, Nobita, dan Dekisugi. Nah, karena Nobita selalu membuat kekacauan saat syuting, maka Doraemon mengeluarkan alatnya set kunci chroma untuk mempermudah membuat film. Adegan pembuka selesai dengan hasil terbaik. Mereka lebih bersemangat lagi untuk membuat adegan berikutnya. Nah, saat Nobita membereskan sampah, tak sengaja menginjak sebuah roket mini. Ketika ditunjukkan pada teman-temannya, malah dimarahi karena mengganggu. Nobita pun sedih ketika melihat roket itu bergerak sendiri, ia pun membawanya pulang. Sorenya ketika Doraemon pulang, Nobita malah asyik dengan roket itu. Saat digoyangkan, tiba-tiba mereka dikagetkan suara dari dalam roket itu. Muncullah makhluk mungil bernama Papi, berasal dari bintang jauh Pirika. Berkat penggunaan jelly yang dimilikinya, Papi bisa berkomunikasi dengan Doraemon dan Nobita. Perjalanan sangat jauh membuat Papi terdampar di bumi. Roketnya rusak akibat pendaratan darurat. Doraemon dan Nobita pun bersedia membantu memperbaiki roketnya. Tentu saja, Papi senang menerima tawaran itu. Keesokannya, Nobita memperkenalkan Papi pada Shizuka. Meskipun Papi kecil, usianya hampir sama kok dengan mereka. Dengan senang hati, Shizuka menghadiahi Papi sebuah rumah boneka. Nah, agar bisa masuk di dalamnya, Doraemon mengeluarkan alat cahaya senter pengecil yang merubah mereka jadi kecil juga. Mereka pun bermain dengan gembira, apalagi dengan camilan yang diberikan Mama Nobita. Tubuh yang kecil membuat mereka leluasa melakukan apa saja. Ternyata Papi lulus dari universitas berusia 8 tahun. Bahkan di tempatnya jika terpilih bisa menjadi presiden di usia 10 tahun. Sayangnya Shizuka harus pulang karena ada les piano. Tak lama kemudian Sunio dan Giant datang mengajak Doraemon melanjutkan adegan film perang luar angkasa. Apalagi Dekisugi tak bisa ikut lagi. Mendengar itu Papi pun terkejut. Dan tentu saja, Sunio dan Giant kaget melihat makhluk mungil berbicara. Sunio pun punya ide untuk melanjutkan filmnya dengan memperkecil diri mereka. Tiba-tiba saat syuting, datanglah sebuah kapal perang menyerang. Karena bukan bagian dari film, mereka pun pergi ke jalan untuk menghindar hingga kapal itu pun menabrak bagian atas truk yang lewat sehingga rusak dan pergi. Papi pun menceritakan yang tengah terjadi. Kapal itu adalah kapal perang luar angkasa Pisia yang mengejarnya. Dulunya planet Pirika begitu damai hingga suatu hari pasukan tentara pimpinan Jenderal Gilmore Shogun dan dibantu Durakorul menimbulkan pemberontakan. Doraemon dan yang lain sangat terkejut mengetahui jika kapal perang itu mengejar Papi karena dia adalah Presiden Pirika. Namun Giant memastikan jika mereka akan tetap mendukung dan membantu Papi. Sementara itu, pesawat Pisia yang mengalami kerusakan harus mendarat di tempat tersembunyi untuk perbaikan. Karena itu, Durakorun memerintahkan pasukannya untuk menyelidiki seluruh area. Sedangkan Doraemon, Nobita, dan Papi bekerja sama memperbaiki roket. Saat itulah, Nobita melihat banyak kunang-kunang yang dengan cepat diserang Papi hingga hangus terbakar. Memerintahkan Nobita menutup jendela. Mengetahui itu pengintai musuh, segera Doraemon memasukkan roket dalam kantong. Menggunakan pintu kemana saja menemui Shizuka untuk menyembunyikan Papi. Karena hanya Shizuka yang wajahnya belum terlihat musuh. Di dinding, Doraemon menempelkan pangkalan rahasia kertas dinding yang merupakan ruang rahasia tahan api. Ketika Doraemon dan Nobita harus pulang, tak lupa mengingatkan Shizuka untuk tak membiarkan kunang-kunang pengintai masuk. Selama 3 hari pengintaian, musuh tak menemukan tanda-tanda mencurigakan. Namun saat mereka mengunjungi Papi, tanpa disadari satu kunang pengintai mengikutinya. Sehingga terlihat bagaimana mereka mengecilkan diri dan memasuki rumah mungil yang dianggap kediaman Papi. Nah, karena alat pengintai kehabisan baterai, musuh yang telah mengetahui posisinya langsung bergerak. Di sisi lain, Doraemon pun telah mengetahui keberadaan pesawat musuh di bukit belakang melalui gelombang radio miliknya. Mereka pun bersiap ke sana dengan Astro Tank buatan Sunio yang tadinya akan digunakan untuk film. Apalagi perbaikan roket Papi juga sudah selesai.
Saat mereka pergi, Shizuka malah datang mendapati senter pengecil milik Doraemon. Nah, saat Shizuka bersantai di rumah boneka, datanglah pasukan musuh dan menangkap Shizuka. Sementara itu, di bukit belakang, mereka tak menemukan keberadaan kapal musuh. Ketika pulang, mereka dikagetkan rumah boneka telah rusak dan terdapat pesan yang hanya bisa dibaca Papi untuk datang sendiri ke taman jam 9 malam. Papi pun hanya mengatakan jika Shizuka ditangkap dan senter pengecil diambil musuh. Nah, di saat mereka memikirkan cara untuk menghadapi musuh, Papi menyelinap pergi sendiri. Mereka harus memodifikasi tank Sunio dengan menggunakan alat Doraemon, helm jenius dan sarung tangan teknis. Setelah selesai, baru mereka menyadari jika Papi sudah tidak ada. Tiba-tiba saja datang sebuah pesawat kecil yang ternyata anjing peliharaan Papi, Roko-Roko, yang mengendus mengikuti jejak keberadaan Papi. Mereka pun menggunakan Ponyaku penerjemah agar bisa berkomunikasi dengan anjing itu. Sementara itu, Papi memberikan jeli pada kucing yang ditemuinya dan dijadikan seperti robot dengan suara Papi untuk bernegosiasi dengan musuh. Setelah memastikan Shizuka dilepaskan dan pergi dengan kucing itu, keluarlah Papi dari persembunyian untuk menyerahkan diri. Namun itu terlihat oleh Shizuka yang malah kembali untuk menolongnya. Nah, saat akan ditangkap, teman-teman mereka datang menyelamatkannya. Papi sedikit marah atas tingkat ceroboh mereka, apalagi tempat mereka sudah diketahui sehingga tak aman lagi. Dan benar saja, melalui alat pengintai, Durakoru menyampaikan pesan sambil menunjukkan senter pengecil, memaksa Papi menghadiri upacara penobatan Gilmore di Bintang Pirika dengan menyandera Pina. Meski harus menghadapi pasukan besar, mereka pun bersepakat untuk pergi. Sementara itu, hologram Durakorul memberitahu Pina untuk datang ke acara penobatan yang juga akan dihadiri Papi, sekaligus menjalankan rencananya untuk memusnahkan semua orang yang tergabung dalam aliansi kebebasan. Saat roket memasuki ruang hyperspace, sambil makan, Papi berencana ke pangkalan rahasia aliansi kebebasan yang didirikannya. Nah, karena ada getaran pada roket, maka Papi pun pergi memeriksa keadaan autopilot. Saat itulah Roko-Roko berbicara banyak hal tentang Papi yang baik dan bertanggung jawab. Hanya berhenti bicara ketika Doraemon memberikan tulang mainan anjing. Berbeda dengan Sunio yang sedari tadi hanya diam saja, yang kemudian pergi karena kesal ikut terlibat dalam masalah Papi. Karena itu Papi menghampirinya. Ternyata Sunio merasa takut, padahal sebenarnya Papi juga sama, tapi harus mengusir rasa takut itu dan melakukan apapun yang bisa dilakukan. Pembicaraan mereka ternyata didengar oleh teman-temannya, membuat Sunio bersemangat untuk menjalankan idenya merenovasi lagi tank menjadi lebih kuat. Mereka hampir sampai, namun jet tempur tak berawak melintas mengejar pesawat aliansi kebebasan. Segera mereka pergi untuk membantu, dan Nobita dengan keberaniannya menghancurkan jet musuh, sehingga bisa kembali ke pangkalan aliansi kebebasan. Mereka pun disambut baik oleh Komandan Genbu. Semua fasilitas pangkalan ini menjadi lebih baik karena Pina, tapi harus menjadi umpan setelah kudeta. Dan Pisia berniat mengeksekusinya setelah upacara penobatan Gilmore sebagai kaisar dadakan. Mereka berencana meluncurkan serangan. Karena itu dikirimlah orang untuk mengirim pesan pada organisasi bawah tanah Chikasosiki di Pirika. Tapi pilot itu malah diserang. Jika menggunakan alat komunikasi, maka lokasi mereka akan teridentifikasi. Terdapat 303 orang di pangkalan ini dan 508 orang di Pirika yang tergabung dalam aliansi kebebasan. Sedangkan pihak Gilmore sekitar 800.000 pasukan. Meski begitu, sebagian besar orang Pirika takut dan membenci Gilmore. Jadi jika anggota kebebasan mengangkat senjata pada upacara penobatan, orang-orang juga akan mendukungnya. Saat Papi menyendiri teringat akan kakaknya Pina, Nobita pun menyemangatinya untuk berhenti khawatir sendirian karena mereka adalah teman untuk bisa berbagi beban. Tapi kemudian mereka mendapati jika Papi pergi sendirian dengan pesawat untuk menemui Gilmore. Pengumuman kehadiran Papi di acara penobatan telah sampai di pangkalan aliansi kebebasan. Pertempuran mungkin tak bisa dihindari lagi. Tapi untuk pergi menghubungi organisasi bawah tanah akan lebih sulit karena penjagaan keamanan semakin ketat.
terlalu mencolok jika menggunakan jet tempur aliansi. Maka tugas itu diserahkan pada Doraemon, Nobita, dan Giant. Dan Roku sebagai pemandunya, sedangkan Shizuka dan Sunio tetap berada di pangkalan. Saat itulah Sunio kembali meminta alat Doraemon, sarung tangan teknis dan helm jenius untuk memodifikasi lagi tank mereka. Mereka pun akhirnya berangkat. Nah, untuk menghindari radar Pisia, Doraemon akan melakukan trik berpura-pura menjadi meteor jatuh ketika tertarik oleh gravitasi Pirika. Mereka berhasil melakukannya. Sayangnya, tipuan jatuhnya tank mereka terdeteksi oleh musuh karena ukuran kerusakan yang diakibatkannya terlalu kecil dibandingkan dengan meteor, sehingga musuh mencurigai kedatangan mereka. Sementara itu, Shizuka dan Sunio memutuskan untuk berlatih dengan tanknya. Agar misi mereka tercapai, maka dipergunakanlah alat bersihkan pernis sehingga menjadi transparan. Sedangkan Roku hanya menyamarkan diri dengan tanah. Sebelum pergi, Doraemon menaburkan bubuk Donbura untuk menenggelamkan tank ke tanah, membuat musuh kesulitan mendeteksi jejak mereka. Maka Durakorul memerintahkan untuk siaga di semua rute lalu lintas menuju pusat kota. Mereka menyusuri ibu kota yang kini sepi setelah kudeta Gilmore. Melihat foto Gilmore di sekitar kota, mereka harus berhati-hati karena matanya seperti alat pengintai yang selalu mengawasi. Ketika hampir sampai di tempat persembunyian organisasi bawah tanah, mereka jadi terlihat karena Doraemon lupa jika efek pernis akan hilang dalam 4 jam. Sayangnya, keberadaan mereka telah terekam alat pengintai sehingga pasukan musuh memburu mereka. Sesampainya di organisasi bawah tanah, mereka pun berdiskusi tentang strategi operasi. Melakukan serangan pada upacara penobatan, juga menyelamatkan Presiden Papi dan Pina. Tak lupa untuk menemukan senter pengecil. Ternyata 2 hari lalu, salah satu anggota organisasi melihat kapal perang luar angkasa yang membawa senter pengecil yang kini berada di markas besar Pisia. Namun pertemuan mereka harus berakhir karena pasukan musuh telah mengepung, menangkapi anggota organisasi. Untungnya Nobita dan teman-temannya bisa lolos melalui jalan rahasia. Dengan tertangkapnya organisasi bawah tanah, kini musuh mengetahui keberadaan markas Aliansi Kebebasan, sehingga Gilmore memerintahkan peluncuran jet tempur tak berawak untuk menyerang. Sementara itu, di markas Aliansi Kebebasan mempersiapkan semua pesawat dengan kekuatan penuh untuk melawan ribuan jet tempur tak berawak yang datang. Sunio pun segera lari untuk bersembunyi yang ditemukan Shizuka. Namun karena melihat Sunio begitu ketakutan, Shizuka pun meninggalkannya untuk ikut berperang. Tim Doraemon telah sampai di markas besar Pisia. Menggunakan topi batu membuat mereka tak terlihat tanpa khawatir kehabisan waktu. Sementara itu, di sekitar markas Aliansi Kebebasan, perang masih berlangsung. Sunio memberanikan diri untuk ikut serta. Tim Doraemon menemukan senter pengecil. Sayangnya itu adalah jebakan musuh karena terdapat senter pendeteksi gerakan. Mereka pun menampakkan diri karena senter pengecil akan dihancurkan. Tapi tidak dengan Nobita yang kesulitan melepas topinya. Tentu saja ketika Doraemon ditanya tak memberitahukan keberadaan Nobita, malah mengatakan jika telah memasang bom di koridor. Panik, prajurit itu pun langsung membuka pintu sehingga Nobita bisa keluar. Di sisi lain, berkat kejeniusan Sunio, musuh hampir dimusnahkan. Bersiap untuk serangan berikutnya dan kembali ke markas, sedangkan Sunio dan Shizuka akan menuju Pirika untuk membantu teman-temannya. Kekuatan armor tank Sunio yang tahan terhadap serangan apapun telah diketahui musuh. Durakorul pun mempunyai ide untuk menghadapinya. Tibalah hari upacara penobatan. Saat Papi harus berpidato untuk penyerahan, malah berpidato tentang semangat perjuangan melawan Gilmore, sehingga saluran siaran dimatikan dan Papi diamankan. Gilmore yang marah memerintahkan untuk segera mengeksekusi Papi dan Pina. Akibat pidato Papi, penduduk Pirika berbondong-bondong mendatangi kediaman Gilmore. Nobita kembali menyusup untuk menyelamatkan teman-temannya, sedangkan kedatangan Shizuka dan Sunio disambut dengan serangan rudal sehingga tak bisa mengendalikan tanknya dan jatuh ke laut. Kejadian itu pun diberitahukan Dorakorul, membuat mereka terkejut tak percaya. Nah, untuk mengulur waktu eksekusi, Roku mengajukan permintaan agar bisa mengucapkan kata-kata terakhir. Tank Sunio dan Shizuka mengalami kebocoran sehingga banyak air masuk.
Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Shizuka berubah menjadi besar. Sementara itu, Nobita menerobos pasukan menuju tempat eksekusi. Saat eksekusi akan dilakukan, ada laporan jika ada dua raksasa muncul. Tentu itu membuat Doraemon senang karena efek senter pengecil telah hilang. Keadaan semakin kacau dengan datangnya warga yang ingin menyelamatkan Presiden Papi. Tak berapa lama Nobita datang. Marah, Gilmore pun menembakkan senjata sehingga tiang ikatan Papi putus. Nobita segera memegang tangan Papi, tapi sayangnya mereka tetap terjatuh. Dan itu membuat Gilmore senang. Tapi tiba-tiba Nobita kembali dengan tubuhnya yang sudah kembali normal. Begitupun dengan tubuh Doraemon dan Giant. Dengan mudah mengalahkan pasukan musuh. Tentu itu membuat semua warga kaget. Dan musuh pun menyerah kalah. Sementara itu, Gilmore yang melarikan diri menuju bandara dicegat oleh para penduduk dan tertangkap. Semuanya menyambut gembira atas kemenangan mereka. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Nobita dan teman-temannya kembali ke bumi. Di akhir film, mereka sangat puas dengan hasil karya filmnya, membuat Deki Sugi terkejut melihatnya. Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya.